Bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah? Itu begini. Sebetulnya tidak ada orang bebas dari fitnah. Sebetulnya. Jadi fitnah sebagai potensi ya, tidak ada orang yang bebas. Setiap orang itu memiliki kesalahan masa lalu yang bisa menjadi fitnah. Jadi fitnah itu sesuatu yang merendahkan, yang merugikan, yang menjatuhkan, dan sampai menghinakan. Itu fitnah namanya. Jadi bukan hanya orang bicara jelek tentang kita lalu terkena, bukan itu saja. Tapi memang ada keburukan. Memang ada keburukan dalam diri kita yang tidak usah dibicarakan, tampil saja langsung menjadi keburukan. Itu fitnah. Oke. Hukum pertama dalam fitnah adalah bahwa tidak ada fitnah yang bisa mengenai kita kecuali diizinkan oleh Tuhan. Itu hukumnya. Jadi bagaimana cara menghindarkan diri dari fitnah adalah jadi orang yang Tuhan tidak mungkin izinkan fitnah terjadi. Kan hukumnya adalah tidak ada fitnah bisa mengenaimu kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Itu hukum tuh. Berarti caranya untuk terhindar dari fitnah, jangan sampai Tuhan mengizinkan. Karena fitnah itu banyak. Dengarkan ini ya, untuk setiap orang baik ada pembencinya. Bahkan utusan Tuhan pun, Rasul pun ada pembencinya. Apalagi orang-orang biasa seperti kita. Apalagi motivator. Yang menasehatkan kepada orang-orang yang memang hatinya dengki. Rasul yang jalan di panas-panas dikasih awan aja di atasnya nih. Supaya teduh, dikasih sahabat-sahabat hebat. Masih dibenci. Apalagi manusia-manusia biasa seperti kita. Nah, pembenci itu mencari kesempatan memfitnah. Fitnah kita banyak. Kita salah bicara aja. Slip satu kata. Bercanda yang disalahartikan. Bisa jadi fitnah. Pembenci mencari itu. Tuh, kalimat betul, dipotong, diambil rekamannya sedikit, disebarkan. Tuh, itu cara. Kalau sampai sekarang tidak mengenai kita, berarti apa? Masih dilindungi Tuhan, tidak diizinkan. Nah, secara fisik kita harus menata diri supaya yang kita lakukan tidak menjadi fitnah. Jadi misalnya melihat ke arah, jadi itu ada iklan macam-macam, kok yang dilihat iklan kasino, iklan perjudian. Bisa jadi fitnah nggak? Bisa. Orang baik kok yang lebih diperhatikan iklannya kasino, perjudian. Di situ ada iklan nyumbang untuk anak miskin, anak cacat mata, kok malah yang diperhatikan kasino. Tuh, fitnah. Bercanda. Gitu. Orang lain bercanda tentang merendahkan wanita, bercanda jorok gitu. Terus kita ikut ketawa, baru ikut ketawa saja nih. Kelihatan ini ke orang ketawa-ketawa. Orang yang ketahuan memang biasa bicara kotor. Kita ketawa sama mereka, ada fotonya. Terus, kalian sama ini ya? Iya, nggak ketawa ngapain? Lagi cerita jorok, dia ketawa juga ya? Fitnah. Nah, kalau kita secara fisik hati-hati menghindarkan diri dari penampilan, pergaulan, kedekatan dengan yang bisa menjadi sumber fitnah, seolah-olah ini, kalau seandainya Tuhan tidak berwenang sepenuhnya gitu, seandainya jadi Tuhan mau mengizinkan fitnah, nggak ada bahan. Gini, jadi istilahnya saja ada kesepakatan di langit, yuk kita fitnah dia. Terus bilang apa? Orang ini bersih. Enggak ada alasan. Bisa gitu tuh. Tapi kan Tuhan Maha Penyayang. Ada alasan pun seperti kita semua. Tidak ada loh satu orang di antara kita yang bebas dari fitnah. Masa lalu kita ada. Tapi Tuhan bilang jangan. Dia baik. Jangan yang dilakukannya penting bagi orang lain. Jangan dia terlalu banyak menderita. Jangan. Oke. Berarti setiap ada yang benar mencegah diri memberi bahan untuk difitnah, itu menjadikan kita lebih bebas dari kemungkinan fitnah. Mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengizinkan fitnah itu terjadi, atau terakhir nih, hadapi. Fitnah, yo sini,
Kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak terjadi. Kalau diizinkan Tuhan, terjadi. Kalau terjadi, hadapi. Kenapa? Tuhan Maha Penyayang. Yang dilemparkannya kepadaku pasti sesuatu yang bisa aku atasi. Hadapi. Dan itu sikap saya selama ini. Saya berusaha tidak membuat salah. Kalau saya membuat salah dan itu dijadikan fitnah, saya hadapi. Sini, saya hadapi. Kalau saya kalah, saya diberhentikan oleh Tuhan dari pekerjaan saya. Kalau saya berhasil, saya dinaikkan pangkat. Sini. Jadi kalau begitu, jadilah jiwa yang berani, jiwa yang jujur, dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan tidak sampai hati untuk mengenakan fitnah. Dan kalau kita berani dan gagah, Tuhan bilang apa? Dia perlu fitnah, supaya terbuka kepada masyarakat fitnah itu salah. Kenapa? Dia mampu mengatasi fitnah. Izinkan fitnah terjadi, jagai dia. Menangkan dia di atas fitnahnya. Boom. Gitu.